Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan selamat malam buat semua saudara-saudari yang berasal dari Indonesia. Dan shalom semuanya, selamat datang di acara kita pada pagi dan malam hari ini. Selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Saya host pada pagi hari ini, Riana Atmajaya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama apa arti hidup bebas dari dosa, setan, dan kematian, yang akan dibawakan oleh Romo Arde Thomas Aquino Murjanto Rohadi Widakdo PR, atau yang akrab disapa dengan Romo Rohadi. Romo Rohadi adalah seorang imam Diosisan Keuskupan Agung Jakarta yang bertugas menjalani karya pelayanannya di Paroki Cilangkap, Gereja Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney. Dan Romo dikenal sebagai Romo dengan karunia penyembuhan. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi dan malam hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama dari tempat masing-masing. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut bernyanyi bersama-sama dengan saya. Kita mau mengucap syukur kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus untuk hari yang baru ini dan untuk penyertaannya dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat malam Bapa. Dan akan kita lanjutkan dengan doa pembukaan yang akan didoakan oleh Romo Rohadi. Dan selama acara berlangsung, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan diketik di kolom chat. Dan beberapa pertanyaan pertama akan Romo jawab pada akhir acara nanti. Apabila ada pertanyaan apa-apa, tolong dimasukkan di kolom chat. Terima kasih semuanya. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu pembukaan kita pada pagi dan malam hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di hari yang baru ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Untuk semua teman-teman di Indonesia, selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat
Selamat malam, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita akan memulai acara pada pagi dan malam hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Rohadi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama menyatukan hati, pikiran, harapan, dan semua kehendak baik kita semua. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah Kau pertemukan melalui sarana komunikasi ini. Engkau yang menyatukan hidup kami dalam roh-Mu. Engkau pula yang mengundang kami dan Engkau pula yang akan memimpin dan membimbing kami dalam acara ini untuk semakin mengenal misteri kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami dapat berdoa dalam nama-Mu dan dalam kuasa roh-Mu yang kudus untuk mengutus, untuk Kau utus menyatakan kerajaan-Mu telah mulai di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah bersama para malaikat, Bunda Perawan Maria dan para kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan hari ini biarlah roh Allah menaungi kita, membimbing kita, membuka lensa hati kita untuk dapat melihat dan mendengarkan kehendak Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Boleh dimulai? Silakan Romo. Baik, kita langsung mulai. Kita akan bicara tentang kerajaan Allah sudah datang, sehingga karena Allah meraja maka kita ada dalam kemerdekaan. Kita bebas dari dosa, dari setan, dan dari kematian, yang berarti kita hidup yang kekal. Dan doa itu menyatakan kuasa Allah, Raja alam semesta di dalam diri Yesus Kristus, bahwa kita melalui doa menyatakan kuasa Allah.
Jadi doa menyatakan kuasa Allah, Raja semesta alam di dalam diri kita. Kuasa Tuhan itu melalui kata-kata, doa-doa kita. Next. Jadi kerajaan Allah gambaran dari Allah yang memerintah dalam gambaran kehidupan yang sempurna. Sempurna di sini penuh dengan kemurahan hati dan kekudusan. Kalau semua orang kudus, maka dunia ini sempurna. Tidak ada lagi yang berdosa, semua orang takut akan Allah, tidak ada lagi orang yang sakit karena dia dikuduskan dari penyakit. Tidak ada orang lagi yang dikuasai oleh roh jahat karena dikuduskan dari roh jahat. Dan disitulah kita merasakan kemurahan hati Tuhan yang memelihara dan menyertai kita. Next. Jadi kerajaan Allah yang seperti itulah pasti kerajaan yang penuh dengan damai. Di mana iblis dikalahkan, dosa diampuni, penyakit disembuhkan, dan kematian tidak ada lagi, karena yang ada adalah kehidupan kekal. Jadi kasih Allah memerintah, bukan hanya memerintah manusia, tapi segala ciptaan, termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga termasuk binatang-binatang, semua hidup dalam suatu harmoni yang agung. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya diutus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau nama kita Yesus, maka nama kita sudah tidak penting lagi sesungguhnya. Dan kita diberi kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa kita adalah kuasa kekudusan yang membersihkan dan menyucikan segalanya. Dan ini semua untuk mewartakan kedatangan kerajaan Allah. Next. Jadi melalui kitalah Tuhan Yesus meneruskan karya Allah Bapa. Kita selalu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kerajaan Allah, karena kehendaknya maka membumi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga sesungguhnya kalau di dalam bumi seperti di surga semua sudah baik karena sudah sama antara bumi dan surga. Jadi kehendak Allah untuk kerajaan Allah ini menjadi sangat penting. Ya, bukan kerajaan pribadi dan kehendak pribadi, karena selalu ada suatu ketegangan antara kehendak pribadi, kepentingan kita, dan kehendak Allah gitu. Saya hidup di kalangan ABRI di sini, dan yang menarik orang-orang di sini selalu minta izin apa-apa. Izin Romo boleh bicara, izin Romo boleh bertanya. Itu bagi saya sangat mengagumkan karena mereka menyadari bahwa ada kekuatan kuasa yang mengizinkan dia untuk bertanya atau bekerja atau untuk berbicara. Jadi saya pikir kita pun juga harus demikian gitu dengan Tuhan gitu. Mungkin kita kalau mendoakan orang, Tuhan saya minta izin untuk mendoakan orang ini. Saya minta izin untuk mengusir setan, saya minta izin untuk menyembuhkan, saya minta izin untuk mengampuni, karena atas kehendak Allah maka kita diizinkan. Ini menjadi sangat penting karena begitu banyak
orang-orang yang mengatasnamakan Allah, padahal seringkali yang berbicara adalah kehendak pribadi kita. Next. Jadi segala karunia dan karisma diberikan untuk mengabdi Allah Sang Raja. Tuhan mengutus kita dengan memberikan bekal yang cukup untuk dapat melaksanakan kehendak-Nya. Sehingga bagi kita orang beriman tidak perlu takut, karena ketika saya harus mendoakan orang sakit ataupun orang kerasukan, saya harus menanamkan kepercayaan dalam hati saya bahwa Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti membekali, dan begitu banyak masalah yang saya hadapi dan belum pernah dipelajari di seminari. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pada waktunya akan memberikan terang Roh Kudus-Nya. Saya diutus sebagai utusannya, pasti diberi bekal oleh Tuhan. Dan itulah karunia-karunia yang kemudian berkembang ketika kita melayani. Karunia yang berkembang akan menjadi karisma. Banyak orang yang menurut saya karena tidak mengembangkan karunia, maka karismanya tidak pernah terjadi. Saya yakin banyak pastor-pastor yang sesungguhnya punya karunia lebih banyak daripada saya, lebih besar. Tapi karena dia tidak pernah berani mendoakan orang-orang untuk kesembuhan misalnya, maka karunia kesembuhan dalam diri imam ini tidak menjadi karisma gitu. Dan mungkin kita punya karunia hanya kecil, tapi kalau terus-menerus kita pakai sesuai dengan kehendak Tuhan, lantas menjadi karisma juga. Next. Jadi doa kuasa adalah doa yang aktif, mengerjakan kehendak Allah, bukan hanya memohon kehendak Allah. Ya, doa pasif itu doa permohonan, memohon kehendak Allah. Sedangkan kita dalam doa kuasa menyatakan kuasa Tuhan, kuasa untuk menyempurnakan, kuasa untuk menguduskan, dan kuasa untuk menyatakan kemurahan hati Tuhan. Ya. Hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Biasanya anak itu mirip dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Kalau bapaknya keriting, biasanya anaknya juga keriting juga. Ya. Ada yang mirip hidungnya, ada yang mirip bibirnya, ada yang mirip matanya. Oh, ini anak si A karena sesuai dengan gambaran orang tuanya. Dan hendaknya kamu juga murah hati karena Bapamu di surga murah hati. Hendaknya kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Hendaknya kamu kudus karena aku adalah kudus. Maka menurut saya doa itu adalah menyempurnakan yang tidak sempurna. Doa adalah menguduskan yang tidak kudus. Dan dalam kekudusan dan kemurahan, dalam menyempurnakan itulah melalui doa dan melalui kemurahan hati Tuhan. Next. Jadi doa kuasa adalah doa lisan yang harus diucapkan dengan bersuara. Kita menyatakan kehendak Allah, bersabdalah saja maka hambamu akan sembuh. Nah, kadang-kadang sabda Tuhan itu melalui orang-orang yang berdoa kuasa, menyatakan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, sembuhlah kamu. Dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, pergilah kamu setan. Ya, ini jadi kata-kata menjadi kata-kata perintah.
dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, aku mengampuni semua kesalahanmu. Ya, kita sebagai orang-orang beriman, kita diutus ya untuk berdoa dengan kuasa Allah. Jadi kekuatan doa adalah cinta kasih Tuhan. Allah yang berkuasa dalam kehidupan ini, Allah yang mengasihi. Dan karena kasihnya, maka dia menggunakan kuasa kemurahan hati untuk menyempurnakan dan menguduskan. Sehingga kalau kita melihat orang-orang yang menderita, entah karena kuasa kegelapan, penyakit, ataupun juga karena beban jiwa, kita melihat dan hati kita harus tergerak oleh belas kasih. Karena mereka bagaikan domba yang kehilangan gembala. Dan mereka tidak sempurna, maka kita kemudian menyempurnakan. Ya. Bagaimana kita bisa menyempurnakan? Karena Allah bekerja melalui doa kita. Tuhan Yesus hadir penuh kasih setia melalui Roh Kudus untuk menguduskan dan menyempurnakan. Maka kehadiran Tuhan menjadi sangat penting di dalam kehidupan dan terutama dalam doa kuasa. Jadi manusia kita melaksanakan bagian kita, yaitu menurut saya just do it. Ya, mengucapkan doa kuasa saja sebetulnya. Itulah bagian kita gitu. Tentang hasil dan follow up-nya itu bagian Tuhan. Seperti Paus Yohanes ke-23 ketika dia memimpin sidang Vatikan, ya, Konsili Vatikan yang kedua, dia sangat galau karena begitu banyak perbedaan pendapat. Dan dia sempat tidak bisa tidur, tapi kemudian dia mengatakan, ya Tuhan, saya sudah melakukan kehendak yang harus saya lakukan. Bagian saya sudah saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ketidaksempurnaannya silakan Tuhan menyempurnakan bagian Tuhan. Dan kemudian saya akan tidur dengan nyenyak. Jadi kita masing-masing mendapat bagian tugas untuk menyatakan kehendak Allah. Ya, melalui doa-doa kita. Next. Maka marilah kita bertekun dalam doa kuasa, jangan ragu-ragu, karena kita terbiasa mengucapkan doa sebagai doa permohonan. Rasanya kok saya harus berdoa dengan memerintah atau dengan menyatakan kuasa Tuhan seolah-olah bahwa saya ini Tuhan. Bukan. Justru kita di situ belajar rendah hati. Ya. Rendah hati karena kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Kita hanya sebagai corong dari Tuhan yang berbicara dan mengasihi dan mau menguduskan. Sehingga melalui doa-doa kita, maka sesungguhnya kita membangun suatu persekutuan para kudus. Ya, mendoakan orang lain itu juga mendoakan diri kita sendiri. Kalau saya mengampuni orang yang berdosa, kita diampuni. Ya, saya menguduskan orang, kita dikuduskan oleh Tuhan. Maka Roh Kudus itu menguduskan, ya, membebaskan dari dosa, akibat dosa, membebaskan dari kuasa roh jahat, membebaskan dari segala kelemahan dan penyakit, dan membebaskan orang dari kematian, sehingga kita sesungguhnya hidup dalam zaman kebangkitan. Jadi bukan hanya manusia yang kita doakan, tapi
hendaknya kita juga menguduskan seluruh alam ciptaan. Karena cita-cita Tuhan mewujudkan suatu harmoni agung sebagaimana dahulu pertama kali Tuhan menciptakannya. Maka kita juga bisa berdoa untuk tanah air, untuk binatang-binatang, dan untuk tumbuh-tumbuhan, untuk cuaca, dan seterusnya. Istilahnya bahwa semua harus dikuduskan, sehingga menjadi kudus, menjadi bersih. Termasuk juga kita berdoa untuk virus C19, ya, agar Tuhan menghentikan pandemi itu atau memberikan kita kekuatan untuk dapat menghentikannya. Jadi marilah kita kerjakan talenta, karisma, agar karunia dan talenta ini menjadi karisma yang memancar dalam kehidupan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah. Alangkah indahnya kalau kita masing-masing seperti bunga di taman yang masing-masing bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Jadi ini gambaran yang selalu harus tertanam dalam hidup kita, bahwa tiga hal yang penting kita menyatakan kemurahan hati Tuhan, yaitu melalui pengampunan, melalui juga kesabaran, melalui kelemah lembutan dan segala karunia-karunia. Kita bertugas untuk menguduskan, dan dengan menguduskan kita menyempurnakan. Jadi sebuah karya Tuhan yang tak terbayangkan manusia. Dan menurut saya kita tidak hanya menguduskan orang lain, meskipun dengan menguduskan orang lain kita juga sudah menguduskan diri kita sendiri. Seperti kita mengampuni orang, kita diampuni. Tetapi juga harus kita sadari bahwa kita harus memelihara kekudusan kita, yaitu dengan self-healing dan self-deliverance. Ya, kita bisa melakukan setiap hari, kita mandi, kita membersihkan diri supaya kita menjadi suci, menjadi bersih. Demikian pula dalam doa kuasa kita juga bisa melakukan, aku menguduskan diriku dari penyakit kanker, aku menguduskan diriku dari roh ketakutan misalnya. Aku menguduskan diriku dari kegelisahan dan seterusnya. Jadi dengan berdoa kuasa kita menyatakan kerajaan Allah sudah mulai. Ya. Dan mulai terutama mulai dengan diri kita masing-masing. Tuhan ya yang berkuasa atas hidupku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Dan kita mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidupku juga berkuasa atas alam semesta dan semua isinya. Melalui iman kita menyatakan kuasa Allah. Dan di sini Lukas 10, 18, 20 kita hendaknya bersyukur bukan karena iblis takluk, namun nama kita terdaftar di surga karena kita sudah melakukan yang dikehendaki Tuhan, menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Jadi disinilah pengusiran setan bagi saya adalah pengudusan dengan kuasa Allah. Dan pengudusan dengan kuasa roh Allah menyatakan kerajaan Allah itu nyata di dalam kehidupan
bumi ini. Kira ini yang saya bisa sajikan, mungkin ada tanggapan, silakan. Baik Romo, terima kasih. Ulasannya begitu singkat, padat, dan dalam banget. Baik, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, kedengaran apa-apa. Suaranya, Bu. Ibu Riana suaranya enggak ada ya? Oh, oke. Bentar ya, sebentar. Dengar kok, Ci. Dengar. Oh, Ya. berarti ibunya mungkin matiin speakernya. Baik, bagi teman-teman yang ada pertanyaan apa-apa, boleh tolong ditanyakan. Suaranya agak kedengaran. Oh gitu. Coba di-unmute, Yos. Udah, Oke. kita dengar suaranya Ci Riana kok. Oh gitu. Romo Baik. dengar suaranya Ci Riana sekarang? Oke, sudah. Ya, oke, baik. Terima kasih semuanya. Dan Romo, selama kita mendengarkan apa yang Romo sharingkan ke kita tadi, ini ada 2 pertanyaan Romo yang muncul. Pertama, apakah mimpi-mimpi buruk adalah gangguan dari setan, Mo? Ya, ya. Kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau ada kuasa setan di dalam diri kita? Siap. So far itu dulu 2 Romo, yang lain mungkin masih sedikit bingung untuk bertanya. Baik, jadi saya pernah belajar tentang mimpi. Waktu itu saya di Filipina untuk secara khusus mempelajari hal itu. Ternyata mimpi itu tergantung dari tidurnya. Umumnya orang-orang yang baru tidur terus bermimpi itu masih keluarlah rekaman-rekaman yang tadi siang atau tadi sore dilakukan. Orang tadi siang main pingpong, malamnya masih bermimpi main pingpong. Ya. Kalau sudah mulai tidur 2 jam, biasanya yang keluar dari mimpi itu adalah angan-angan, cita-cita. Saya kepingin ke San Francisco gitu, saya bisa mimpi sampai ke San Francisco. Itu angan-anganku gitu. Dan kadang-kadang angan-angan bawah sadar itu muncul gitu. Seperti dulu waktu kecil kita main layang-layang, nanti bisa muncul juga. Maka dikatakan mimpi itu adalah dirimu gitu. Sehingga kita waktu itu diminta untuk menulis. Jadi setiap bangun jangan bergerak dulu, buka mata, ambil pen, langsung ditulis apa yang tadi dimimpikan. Karena itu merupakan pengenalan kita terhadap bawah sadar kita. Nah, kemudian ada juga mimpi-mimpi yang berwahyu, istilahnya itu biasanya seperti Santo Yusuf diberitahu Tuhan misalnya lewat mimpi ya, bahwa anak yang dikandung Bunda Maria itu adalah dari Allah. Ada ya, di dalam kitab suci kita banyak bimbingan Tuhan lewat mimpi, tapi tidak semua mimpi itu bimbingan Tuhan, karena tergantung juga apakah kita sungguh-sungguh tidur di dalam Tuhan juga. Ya, banyak orang yang tidur di dalam hutang, yang dipikirin hutang terus. Ada yang tidur dengan kemarahan, lihatlah orang tidur dengan marah, itu wajahnya berkerut-kerut, mungkin giginya berkerat-kerat. Ya. Menurut saya sungguh-sungguh menjadi penting akan sabda bahagia, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia yang melihat Tuhan. Gitu. Jangan mudah mengatakan melihat Tuhan kalau kamu nggak suci. Gitu. Demikian juga kalau kita melihat setan, saya kok kadang-kadang susah juga, kasihan juga gitu. Maksudnya kasihan kenapa? Kenapa orang lebih cenderung melihat setan daripada Tuhan? Ya.
Setiap kali saya memberkati rumah, setelah selesai orang bertanya, Romo tadi setannya ada berapa, di mana, sudah pergi atau belum? Saya bilang, kok aneh sih kamu? Kenapa kamu nggak tanya apakah Tuhan Yesus datang, apakah Bunda Maria datang? Ya, padahal kita selalu mengatakan Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Ya. Kita nggak pernah mengatakan marilah mengarahkan hati pada setan. Ya. Kesimpulan saya sederhana, banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Kalau orang takut melihat setan di mana-mana. Ketika para murid itu mau tenggelam di kapal, melihat Yesus yang berjalan di atas air, mereka mengatakan itu hantu, itu hantu. Mereka ketakutan sehingga Tuhan pun dibilang hantu. Ya. Maka orang-orang beriman harusnya mempunyai lensa batin yang selalu melihat Tuhan, bukannya melihat setan. Gitu. Kalau Anda melihat setan itu Anda salah gelombang gitu. Anda konslet. Ya, sebagai orang beriman. Anda hidup dalam ketakutan sehingga Anda selalu melihat setan di mana-mana. Sedangkan Tuhan kasihan dia tidak dilihat. Baik. Ada lagi? Baik Romo, terima kasih Romo. Memang Romo betul. Kita sering membesar-besarkan setan dan tidak melihat Tuhan dalam hidup kita. Padahal mestinya Tuhan dalam hidup kita lebih besar ya, Mo. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Romo. Pertama adalah, wah pertanyaannya banyak benar nih. Jadi pertanyaannya adalah, doa kuasa bisa kita lakukan walaupun kita, apakah doa kuasa bisa kita lakukan walaupun kita belum kudus, Mo? Kedua, bagaimana kita tahu kalau di rumah kita ada kuasa kegelapan? Terus matikan lampu. Hah? Matikan lampu aja, gelap. Nah itulah kita sesungguhnya meragukan iman kita, meragukan Tuhan yang beserta kita. Ya, suatu saat ketika saya baru mulai pertama diminta untuk mengusir setan, misalnya waktu itu orang kerasukan, saya juga ada ketakutan juga. Tapi karena saya percaya Tuhan mengutus sebagai imam dan saya pasti disertai, ya saya lakukan juga. Ya. Dan sungguh-sungguh ketika saya mengatakan kamu setan pergi dari orang ini di dalam nama Yesus, mereka teriak-teriak dan pergi gitu. Sehingga saya katakan saya ini hanya corongnya Tuhan. Ya lakukan saja gitu. Tapi setelah saya sering kali melakukan, saya semakin menyadari kehadiran Tuhan, bukan kehadiran setan gitu. Kehadiran setan selalu nampak dalam ketakutan. Kehadiran Tuhan selalu nampak dalam cinta dan damai. Gitu. Maka menurut saya sangat penting kita terus-menerus mengarahkan hati pada kehadiran Tuhan dalam diri kita. Misalnya dengan doa Yesus, dengan diiringi nafas, tarik Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Dalam nafasmu Tuhan berhembus, dalam nafasmu roh Allah itu menjadikan dirimu bait Allah. Gitu. Jadi menurut saya kita jangan terpenjara oleh ketakutan ataupun begitu banyak orang yang senang memberitakan ketakutan. Kalau orang sudah mulai, meskipun hamba Tuhan mau bicara tentang setan-setan, menurut saya kamu mewartakan setan, mewartakan Tuhan. Gitu. 15 menit dia bicara, 10 menit bicara tentang setan, baru 5 menit terakhir bicara tentang Tuhan. Menurut saya
kamu ini pemberita-pemberita setan daripada pemberita-pemberita Tuhan. Patutlah kamu digantungkan batu kilangan dan ditenggelamkan dalam laut. Karena kamu menakut-nakutin orang supaya kamu dipercaya bahwa kamu yang paling berani ya. Enggak lah, nggak bisa. Anda semua diberi Roh Kudus dan diberi kuasa. Ini yang mau saya tanamkan terus-menerus. Mulutmu seringkali dipakai untuk mengucapkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan, maka saya katakan ini doa aktif, doa kuasa. Gitu. Jangan kalau di sini ada setan, kamu jangan Tuhan saya mohon supaya setan diusir. Enggak, itu pasif. Ya. Tapi Anda harus mengatakan in the name of Jesus and the power of Holy Spirit. Pergilah kamu setan. Dan kita dalam menyatakan itulah kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan menjadi nyata. Kerajaan Allah mulai dengan hidupmu dan ruang dan rumahmu. Gitu. Saya kira ini yang harus kita sadari gitu. Jangan kita galau seolah-olah bahwa hanya saya atau orang itu diberi kuasa mengusir setan. Atau hanya orang itu yang tahu tentang setan tapi nggak tahu tentang Tuhan, itu sangat kasihan gitu. Ya. Ini saya memang agak ekstrim karena banyak orang-orang yang menggunakan manuver ketakutan, seperti dokter menakut-nakuti kamu harus ini harus itu karena dia mau menjual obat. Ya. Seperti kalau kita ke paranormal itu selalu ditakut-takuti, kamu diikuti nenekmu, kakekmu, dan lain sebagainya. Nanti lanjutannya ini adalah suatu trap. Nah kalau hamba Tuhan juga menyatakan itu seperti paranormal dan seperti dokter yang mau mencari keuntungan dari pasien, nah, ini menyedihkan. Maka saya katakan, Bapak Ibu, suster yang baru potong rambut tadi, diberi kuasa Tuhan yang sama, roh yang sama. Maka berdoalah dengan doa yang penuh kuasa. Dan kuasa itu datang karena kerajaan Allah, bukan karena kita. Baik, ada lagi yang bertanya? Romo, untuk teman-teman atau untuk kita yang misalnya punya karunia, Romo, untuk bisa mendengarkan nubuat dari Tuhan. Gimana kita tahu, Romo, kalau suara itu dari Roh Kudus atau suara itu bukan dari Roh Kudus, Romo? Ya, atau sederhana sih. Sederhana, itu namanya discretio spirituum, pembedaan roh. Ya, kalau saya diam, saya mulai mendengar banyak ya, masa lalu saya, rekaman-rekaman, trauma saya, bicara ketakutan-ketakutan yang akan datang bicara. Ya. Tapi lihatlah dalam pengalaman-pengalaman para kudus gitu, terutama Elia, dia bertemu dengan Tuhan dalam Raja-Raja 19. Ya. Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi. Dia tidak hadir dalam gempa, tidak hadir dalam petir, tapi Tuhan hadir dalam damai. Dan setiap kali Tuhan Yesus datang selalu mengatakan damai sejahtera bagimu. Maka seringkali kita membedakan suara itu memberi damai atau tidak gitu. Kalau memberi damai saya akan mengikuti gitu. Ketika saya mendoakan orang yang sudah sakit parah, dan menurut saya ini secara kedokteran sudahlah, dan secara manusiawi sudahlah dia tidak akan sembuh. Tapi suara Tuhan mengganggu dalam hatiku itu. Katakan dia sembuh. Betapa berat itu. Tuhan, masa dia sembuh, ini nggak masuk akal. Tapi setelah saya semakin mendengarkan, saya semakin damai. Lantas saya berani mengatakan,
sembuhlah kamu di dalam nama Yesus dan sembuh gitu. Sama halnya sulitnya saya mendoakan kakak saya yang saya harapkan sembuh gitu. Tapi setiap kali saya berdoa selalu terbayang peti mati. Saya bilang, Tuhan, saya mau singkirkan peti mati itu karena itu gambaran bahwa dia akan meninggal gitu. Nah, akhirnya memang nggak bisa, ya sudah, saya harus mengalah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan setelah saya katakan jadilah kehendak-Mu, dia meninggal. Dan ini ketaatan kita pada kehendak Tuhan itu ada dalam damai. Ya. Setiap kali kita memaksakan diri, ya. Namun menurut saya ini menjadi sangat penting karena Tuhan memberitahu kita itu tidak pernah utuh. Seperti kertas tisu yang saya umpamakan kalau diambil satu, keluar satu. Ya. Jadi tahap demi tahap. Apa maksudnya Tuhan? Maka jangan cepat juga mengambil kesimpulan. Nah, kita bukan seorang yang seperti cenayang tahu segalanya sehingga kita dikatakan orang pintar. Enggak, kita justru harus jadi bodoh. Rahasia ini aku sembunyikan bagi orang yang cerdik pandai, namun aku nyatakan bagi orang-orang yang sederhana. Maka minta izin Tuhan, apakah artinya ini? Dan di situ kita semakin jelas, ya. Makin kita mengikuti kehendak Tuhan, kita makin juga akan mengenal suaranya, ya. Seperti domba mengenal suara gembalanya. Nah, maka jangan suka mendengarkan ketakutan. Saya agak sedikit mengurangi nonton TV karena tanpa disadari saya nonton TV beritanya virus terus. Dan saya punya pikiran kalau terus-menerus aku dipengaruhi dengan berita ini, akhirnya tanpa sadar asam lambung saya naik. Kekhawatiran mulai tinggal dalam hati saya tanpa disadari. Meskipun saya merasa fine gitu. Ternyata kemudian ini yang harus kita sadari, kebiasaan kita. Nah, itu menjadi kebiasaan. Jadi ada buku yang bagus yang dibuat oleh Pastor De Grandis yang juga sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan. Jadi Romo De Grandis, word of wisdom, and itu dia menggambarkan bahwa kita seorang pendoa itu harus seperti seorang dokter. Dokter membuat diagnosis penyebabnya apa, kemudian terapinya apa. Sebagai pendoa kita hanya mendengarkan Roh Kudus. Tuhan, ini penyebabnya apa? Dan doanya apa gitu. Misalnya ada orang sakit perut. Kebanyakan terapi umum orang-orang yang agak mabuk dengan setan itu mengatakan ini perutnya ada kuasa setan, ada yang nyantet gitu. Nanti dulu gitu. Tanya dulu sama Tuhan. Ini sakit perut kenapa Tuhan gitu? Apakah ini fisik? Ya, apakah ini luka batin? Apakah ini roh jahat? Ya kalau fisik berdoalah dengan doa iman dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus. Tuhan yang menciptakan engkau sekarang, diciptakanlah usus yang baru misalnya. Dan ketika kita berdoa, itu Allah mencipta. Memberikan usus yang baru misalnya. Kalau ini kuasa jahat, kuasa roh kegelapan, ya berdoalah dengan kehadiran Roh Kudus menguduskan orang ini. Aku menguduskan. Dan banyak orang juga yang sakit karena dosa.
ada seorang pendeta yang datang ke saya, Pak Poltak dari GBIB. Dia lumpuh 4 tahun. Waktu saya mendoakan dia, ada suara dari Tuhan mengatakan dia harus mengampuni anaknya. Dan saya katakan, Bapak Pendeta, mohon maaf, Anda harus mengampuni anakmu. Bagaimana Pak Pastor tahu dia orang Batak? Saya 4 tahun ini sudah lumpuh gara-gara anak saya itu narkoba. Saya sulit menerima, sulit memaafkan. Dan dia selalu bikin repot. Kemarin dia menjual rice cooker, nasi-nasinya dijual. Ini sudah parah, saya nggak bisa itu. Saya bilang, Pak Pendeta tidak bisa mengampuni. Sebagai manusia tidak bisa, Rom. Itulah sebabnya gereja Protestan nggak ada sakramen pengampunan, saya katakan. Kamu tidak punya ampun karena kamu nggak minta ampun. Sekarang kita minta ampun dulu. Dan kita berdoa pengampunan. Dan puji Tuhan pada waktu itu, setelah kita berdoa untuk mengampuni si Ucok itu, dia langsung bisa berdiri, langsung bisa sembuh. Maka words of knowledge dan words of wisdom itu menjadi penting gitu untuk kita ketahui gitu. Jangan kita menjadi orang yang hanya dikaruniai setan, dikaruniai pengusiran setan terus apa-apa dia anggap ada setan. Enggak. Ya, Roh Kudus itu hidup dan dia dari waktu ke waktu akan membimbing kita. Disitulah dia menyertai dalam kasih setia. Gitu. Itu menarik. Itu suatu saat mungkin Anda harus mengadakan pembicaraan tentang bagaimana sih discretio spirituum, bagaimana sih berdoa sungguh-sungguh dalam bimbingan kuasa Roh Kudus sehingga kita tahu masalahnya apa dan tahu pemecahannya apa gitu. Bagi kita yang mengandalkan Roh Kudus itu selalu ada bimbingan gitu. Dan disitulah kerendahan hati kita diuji supaya ya kalau nggak tahu ya nggak tahu lah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak ya katakan tidak. Inilah kejujuran yang harus kita ya. Baik Romo. Ada lagi. Baik Romo, berarti lain kali kita bakal mengadakan hal itu, kita undang Romo kembali, Romo. Kita mau belajar untuk lebih mengenal roh-roh tersebut, Romo. Jadi kita minta rahmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa lebih mengenal, supaya kita bisa melayani lebih baik. Baik Romo, kita ada beberapa pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan, sebagai orang Katolik, apakah kita percaya pada aturan-aturan Feng Shui, Romo? Kebetulan saya pernah mempelajari Feng Shui, jadi saya ya karena dulu pernah di Mangga Besar, saya tahu Feng Shui. Hanya sedikit saja saya mau katakan bahwa Feng Shui itu ada 3 Feng Shui. Feng Shui manusia, Feng Shui ruang, dan Feng Shui langit. Apa itu Feng Shui? Sebetulnya Feng Shui itu sederhana. Feng dan Shui, udara dan air. Sejauh Feng Shui itu berbicara tentang arsitektur Cina, tentang bagaimana membuat rumah supaya udaranya bagus, supaya airnya bagus, ya mesti menghadap ke matahari atau membelakangi angin. Itu menurut saya oke gitu. Tapi kalau itu sudah mulai aneh-aneh dipelintir untuk mencari keuntungan, misalnya kepercayaan bahwa orang mati mesti dikirim pembantu, dikirim TV. Nah, itu menurut saya nggak begitu sih. Kepercayaan aslinya itu mereka membakar TV, mobil itu bukan untuk sangu yang mati, itu bukan. Tetapi itu gambaran orang meninggalkan itu semua. Saya nggak butuh pembantu lagi dibakar gitu kan. Saya nggak butuh lagi TV, saya bakar. Nah, tapi siapa yang akan
dapat untung kalau kemudian kepercayaan seperti itu, kalau nggak usah dibakar aja udah ditinggalkan kan. Jadi Feng Shui harus kita lihat sebagai arsitektur kuno dari Cina, dan itu mengandung nilai-nilai arsitektural gitu. Jadi kalau itu sudah dibumbui dengan macam-macam ketakutan, kalau nggak mengikuti ini mesti begitu dan seterusnya, ini yang harus kita tidak percayai, karena itu membebani beban yang tidak perlu gitu. Ya, misalnya restoran itu sebaiknya kasirnya ada di sebelah kanan kalau masuk. Iya, karena kita di Indonesia orang-orang cenderung melihat ke kanan karena kita naik setir mobil di sebelah kanan, sehingga kecenderungan melihat kasir ini akan menunjukkan, oh ini yang jualan butuh duit loh, kita harus bayar loh. Ya. Kalau sebelah kiri nanti seolah-olah ini yang jual makanan nggak butuh duit gitu. Ya. Mungkin dianggap semua sosial, jadi keberuntungannya berkurang. Semua harus dipahami dengan rasional Feng Shui. Kalau tidak rasional jangan diikuti. Alasannya apa itu? Baik Romo. Terus ada satu pertanyaan terakhir Romo. Menurut pengalaman yang nanya, mereka tuh melihat wajah-wajah orang yang meninggal. Tuh loh, jadi mungkin terbayang-bayang, mungkin juga ke bawah mimpi wajah orang yang udah meninggal. Nah, kalau misalnya kita melihat wajah orang yang meninggal tersebut, itu gimana Romo? Apakah kita harus mendoakan, ataukah itu karena itu ada kuasa yang lain? Demikian Romo. Makanya itulah kita mau bertanya pada Tuhan, karena Tuhan beserta kita. Tuhan ini maksudnya apa gitu? Wajah-wajah ini dikirim Tuhan kepada saya, atau saya diberi tugas untuk mendoakan dia? Ini menjadi sangat penting gitu, karena peristiwa hidup kita sebagai orang beriman adalah peristiwa Tuhan. Tuhan terlibat di dalam hidup kita saat demi saat. Maka kalau saya lihat sesuatu yang aneh, saya tanya Tuhan, ini apa kehendakmu, apa maksudnya? Ya. Kita tidak langsung harus mungkin seperti gambarannya kita sedang piknik ke luar negeri dan kita ada tour leader yang memimpin kita, sehingga kita bertanya, itu bangunan aneh apa itu? Dia bisa terangkan gitu. Apakah kita akan berhenti di situ? Apa kita bisa membeli makanan di situ? Nah, itu gambarannya yang digambarkan oleh Pastor De Grandi seperti seorang pilot yang mau mendaratkan pesawat. Dia butuh menara pengawas. Ya. Kita ini ada di koordinat yang sudah benar belum ini? Kurang ke kiri, kurang ke kanan, harus naik atau turun. Nah, gambarannya seperti itu. Ya. Dan kita membutuhkan, saya katakan, lensa batin ya, untuk mendengar dan untuk. Tapi menurut saya disitulah kerendahan hati kita. Jangan cepat mengambil kesimpulan karena takut kemudian setan. Siapa tahu tamu-tamu kita ini bawa rezeki gitu kan. Ya. Saya tidak mau a priori terhadap para tamu gitu. Siapa tahu tamu-tamu ini bawa berkat bagi saya juga gitu. Ya. Kalau itu kunjungan dari Santo Yohanes Maria Vianney yang saya kagumi, mungkin akan memberi berkat pada kita juga. Jadi yang sangat penting jangan takut.
Itu yang sangat penting. Karena ketakutan kita akan menafsirkan semua peristiwa seolah-olah setan dan hantu. Ya, Tuhan beserta kita bersama Bunda Maria, para malaikat. Dan jangan lupa kita mempunyai malaikat pelindung. Ya. Maka coba akrabilah malaikat pelindung. Saya sudah membuat doa malaikat pelindung dan doa kuasa. Semoga suster dan ini ibu-ibu semua nggak ada bapaknya ya? Ada Romo, ada beberapa bapak Romo. Oh, ada bapak. Itu yang ngumpet Romo bapak-bapaknya. Iya. Baik Romo, ada satu pertanyaan lagi Romo. Mau tanya apakah binatang itu punya roh juga mau sama seperti kita? Ya, binatang itu hidup berarti dia juga ada roh binatang menurut saya. Ya. Tapi yang nggak punya roh mungkin babi kali. Sehingga Legiun mengatakan boleh saya masuk ke babi-babi itu. Sehingga kemudian babi-babi itu masuk mati ke dalam danau. Ya. Tapi apa sih keunggulan manusia? Mungkin itu yang harus kita sadari gitu. Dengan menyadari keunggulan manusiawi kita, maka lantas kita bisa membedakan bahwa kita bukan binatang. Saya kira keunggulan manusia bisa mencipta, bisa membuat komputer, bisa membuat macam-macam. Semua mulai dengan cipta. Cipta itu gambaran, ya, suatu konsep mungkin seperti gitu, idea kalau menurut Aristoteles atau Plato. Ya. Dan hati-hati dengan bayangan-bayangan kita tanpa kita sadari gitu. Ya. Dan bayangan-bayangan ataupun cipta itu kemudian menjadi kata. Kata menjadi kebiasaan atau kata menjadi tingkah laku menjadi kebiasaan. Kebiasaan bisa jadi karakter bisa jadi nasib. Mulai dengan cipta, gitu. Kalau saya udah melihat kejelekan Riana misalnya, saya sudah mencipta kejelekan itu. Saya sudah menggambarkan itu. Nanti kemudian saya mengatakan, kemudian saya melakukan. Maka saya mengatakan bahwa C19 itu suatu berkat. Ya. C itu cinta, 19 angka 1 untuk Tuhan, Esa, 9 itu sempurna. Jadi C19 itu adalah cinta Tuhan itu sempurna. Maka itu mengundang kita untuk membersihkan. Bersihkanlah tanganmu, jangan berdosa. Bersihkanlah mulut, mata, hidung. Ya, tutuplah, jangan mengatakan hal-hal yang membawa kutukan tapi membawa berkat. Ya, ambillah jarak. Ya, supaya kamu menyadari bahwa badanmu ini berharga karena dalam badanmu, tubuhmu, bait Allah Tuhan bekerja. Misalnya dengan mengubah pandangan kita tentang C19, lantas kita mengatakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sempurna. Ya. Sehingga kita hilang rasa takut. Nah, itulah daya cipta manusia dan itu nggak dipunyai binatang. Binatang nggak bisa mencipta. Dan mungkin itulah roh manusia yang segambar dengan Tuhan. Aku menciptakan dirimu secitra segambar. Siapakah aku ini Tuhan, gitu kan? Betul Romo, betul banget Romo. Ini ada satu pertanyaan lagi Romo. Ini pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang suka dibilang kerasukan karena disantet orang lain Romo?
Jadi gimana kita tahu kalau misalnya orang tersebut kena santet atau kena ilmu gelap, Romo? Terus gimana cara mengatasinya, Romo? Jadi pengalaman saya selalu antara luka batin dan kuasa kegelapan itu berdampingan. Setan tidak akan masuk kalau tidak ada jendela ataupun lubang ataupun pintu. Nah, maksudnya apa gitu? Ketika almarhum Gendeng Pamungkas ini tokoh santet Indonesia yang terkenal, ya, saya pernah bertanya pada beliau, Mas, orang yang sulit disantet itu orang seperti apa, Mas? Nah, dia mengatakan orang yang sulit saya santet itu orang yang bahagia, Romo. Oh, orang yang bahagia gitu. Iya, orang bahagia itu positif, gelombangnya susah saya masukin. Oh, saya tahu sekarang. Tahu apa, Romo? Banyak umat saya yang mengeluh, Romo, saya udah doa rosario setiap hari, ke gereja setiap hari, kok saya masih bisa kena santet. Kamu orang Katolik yang nggak bahagia. Kalau kamu bahagia, kamu nggak kena santet. Maka jangan biarkan setelah mengusir roh kegelapan, kalau itu ada, umumnya biasanya hanya arwah-arwah. Jangan lupa untuk penyembuhan batin. Jangan biarkan rumah itu kosong. Kalau rumah itu kosong nanti akan kembali 7 kali lipat. Mengapa orang sering kerasukan? Karena dia luka batin. Nah, kita cari akarnya luka batin dari mana gitu. Biasanya ada pada ingatan-ingatan dia. Maka itu perlu dia didoakan mulai dari ketika dalam kandungan. Kadang-kadang kita tidak perlu tahu akarnya kalau Tuhan tidak memberitahu. Ya, kalau psikolog selalu mencari akarnya. Tapi kalau saya mau supaya mari kita doakan. Masa-masa dalam kandungan kita kuduskan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Ya, setiap masa kita kuduskan. Ya, kita bisa self healing dan self deliverance. Ya, saya membedakan antara deliverance dan exorcist. Karena itu dua hal yang berbeda. Maka kemudian kalau orang sudah menjadi bahagia, sembuh dari luka batin, ya sulit untuk kerasukan gitu. Dan kita harus sadar juga kadang-kadang ada orang yang pura-pura kerasukan karena minta diperhatikan. Saya pesankan kalau ada orang kerasukan, cubit dulu. Kalau masih bilang, aduh, nah itu bukan kerasukan, itu mencari perhatian. Ya. Ya, orang yang kerasukan sungguh-sungguh badannya dikuasai roh jahat dan dia walaupun dipukul maupun dicubit ya nggak sakit. Gitu. Dan kadang-kadang kita menghadapi orang yang seolah-olah kerasukan, makin didoakan, makin senang, sehingga dia makin menjadi-jadi. Oh, ini orang cari perhatian. Orang-orang yang seperti itu tidak usah didoakan, tapi di shock terapi. Misalnya saya pernah memberi retret ke SMA Tarakanita, satu kelas kerasukan semua. Dan saya ambil satu aja yang sungguh-sungguh kerasukan dan yang lain saya katakan coba yang lain masukkan ke ruang dan ditelanjangi. Saya tanya ini harus dilepaskan dengan ditelanjangi. Tiba-tiba semua orang berhenti kerasukan karena malu. Nah itu shock terapi gitu. Ya. Dan kita kadang-kadang ya secara manusiawi banyak orang yang mencari perhatian dengan pura-pura kerasukan. Saya kira itu yang ya pengalaman-pengalaman menarik. Baik Romo, pengalaman-pengalaman yang amat sangat menarik buat kita. Baik Romo, ini ada beberapa pertanyaan yang pengen tahu tentang doa kuasa. Jadi bagi yang bertanya tentang doa kuasa, Romo udah memberikan bahan untuk doa kuasa ke kita. Jadi nanti
kita akan membagikan doa kuasa itu ke semua yang hadir ya untuk didoakan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah saya layak untuk berdoa kuasa? Tadi kan Romo udah bilang, kita harus self healing dan self deliverance dulu kan ya, membersihkan diri kita setiap hari dan kita mendoakan doa kuasa itu. Dan saya percaya banget kalau Tuhan memberikan knowledge-nya untuk Romo untuk membuat doa kuasa tersebut. Jadi kita harus pakai doa itu untuk doa kita setiap hari. Betul kan ya Mo ya? Ya, jadi doa ini saya buat tahun 90-an. Ya. Saya mau supaya orang-orang Katolik berani, gitu. Berani berdoa untuk menguduskan, menyembuhkan, mengusir setan, dan juga mengampuni. Gitu. Ini yang kita harus menjadi lebih aktif daripada pasif. Gitu. Dan Tuhan memberi doa kuasa itu dengan pertama memohon karunia Roh Kudus, kedua menggunakan pedang firman, dan ketiga doa permohonan sebetulnya. Tapi permohonan dalam arti orang-orang yang ada dalam kesusahan itu memohon pada Tuhan dan kita memberi jawaban. Ya, itu memberi jawaban dengan doa kuasa itu. Tapi doa kuasa ini menurut saya itu ini doa pribadi yang pernah saya buat untuk umat. Tapi Anda sendiri bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dan saya sangat menghargai setiap orang punya karunia-karunia yang mungkin tidak ada pada saya. Ya, jadi karunia-karunia itu silakan untuk dipakai itu. Ya, asal jangan berkuasa menagih hutang, nanti jadi debt collector. Ya, tapi ya, saya kagum ada seorang ibu, Bu Angelik namanya. Dia luar biasa karena dia sering mencari orang-orang gila yang dipasung dan orang-orang gila yang telanjang di pinggir jalan. Saya pernah ikut sama dia dan dia luar biasa itu, orang-orang gila bisa nurut sama dia. Seperti anjing saya nurut pada saya. Dan itu kemudian dia mandiin, dia kasih pakaian, makanan, dan banyak yang sembuh juga gitu. Tapi bagi saya ibu kecil ini kok punya keberanian dan punya ya karisma ya untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, saya kira setiap orang punya karisma masing-masing. Dan silahkan menggunakan karismamu itu, jangan sampai nanti mendewakan saya atau siapapun seolah-olah saya punya karisma yang lebih hebat. Enggak. Kita masing-masing punya bagian-bagian yang harus kita pakai. Ya. Jangan mengecilkan karunia talenta dalam dirimu. Ya, kita diciptakan Tuhan dengan rencana dan maksud Tuhan. Tapi kalau Anda tidak melakukan, Anda punya talenta karena merasa hanya satu, kemudian dipendem, nah itulah yang membuat kita jadi tidak berkembang. Jadi kuasa Tuhan menurut saya adalah penyertaan Tuhan yang penuh kasih setia dalam rohnya yang kudus. Asal saya mencintai dan saya menguduskan, pasti ada mujizat. Sederhana gitu. Saya selalu katakan seperti handphone, harus ada baterai dan ada sinyal, ada pulsa. Ya, dalam doa harus ada cinta, karena cinta ini adalah baterainya. Ya, belas kasih. Namun harus mengandalkan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita kehilangan sinyal. Jadi nggak jalan. Itu gambaran yang sederhana. Yang ketika diskusi sama Bu Ivon muncul tiba-tiba begitu. Nah, begitu ya.
Baik Romo, terima kasih banyak Romo untuk waktunya bersama-sama dengan kami pada pagi dan malam hari ini Romo. Begitu banyak yang kita udah pelajarin dari Romo selama lebih dari 1 jam nih kita bersama-sama. Dan kalau saya boleh rangkum ya, sebenarnya bagian yang paling penting yang Romo bilang itu adalah kita semua diutus. Kita semua dibekali oleh Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus, kesatuan yang bulat, yang utuh, saling melengkapi satu sama lain. Karunia yang satu berbeda dengan karunia yang lain. Dan karunia atau talenta tersebut itu harus kita kembangkan untuk menjadi karisma. Jadi kita harus membuka diri terhadap karisma yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga karunia tersebut bisa berkembang, sungguh menjadi karisma yang boleh menjadi alat untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Dan biar Tuhan yang melakukan bagian Tuhan, kita hanya melakukan bagian kita. Jadi we don't play God. Ya, Tuhan punya rencana yang begitu besar untuk kita semua, yang jauh melebihi akal budi kita. Rancangan Dia lebih indah daripada rancangan kita. Rencana Dia lebih indah daripada rencana kita. Dan kita diharapkan untuk selalu menyatakan kasih dan kuasa. Pengudusan dengan kuasa Allah lewat doa. Jadi doa itu adalah kunci utama dalam hidup kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan sungguh, kalau seperti satu lagu yang amat sangat saya suka adalah hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Jadi ketika kita hidup berbahagia, ketika kita selalu bersyukur, bergembira, sukacita, kuasa-kuasa apapun nggak akan bisa masuk ke kita. Ketika kita mengampuni, ketika kita memberi pengampunan kepada orang lain, ketika kita hidup hanya melihat kepada Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dalam diri kita dibandingkan kuasa-kuasa yang ada di luar sana. Dan syukur kepada Tuhan, kalau Tuhan begitu mencintai kita, Dia menciptakan kita serupa dengan gambar Dia sendiri. Dan mari pada pagi dan malam hari ini, sebelum kita akhiri acara kita bersyukur dan terima kasih Romo. Kita akan berbincang-bincang dengan topik yang lain pada waktu yang berikutnya nanti. Masih banyak topik loh Romo loh yang kita bisa gali bersama-sama dengan Romo nanti. Ya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita foto bersama dulu ya. Setelah kita berfoto bersama-sama dan kita akan menyanyikan satu lagu penutup. Ini lagu saya pilih sebelum kita briefing dan sungguh luar biasa ternyata ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya. Mau nyanyi dulu atau doa dulu? Nah, kita nyanyi dulu baru Romo doa ya Mo ya. Gitu ya. Bukan mau foto dulu, Ci? Kita foto dulu, iya pasti kita foto dulu. Oke, keluarin ya kameranya. Ya, silahkan dikeluarin semua kameranya, jadi bisa memperlihatkan wajah-wajah yang baru bangun tidur. Ini take 2 ya, soalnya ada 2 pages. Ini banyak yang hadir, 50-an. Oke. Senyum ya, senyum. Foto. Page 1, senyum, 1, lihat kamera semuanya. 1, 2, senyum. Oke, tunggu yang page 2 sebentar, di-save dulu. Bentar ya. Bentar. Oke, yang page 2 ya. Ini random sih. 1, senyum lagi. 2, senyum. Thank you. Oke. Silakan Ciriana. Ya, baik. Terima kasih Yos untuk fotonya. Semoga fotonya cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua pagi hari. Baik, kita akan menyanyikan satu lagu penutup. Lagunya judulnya Semua Baik. Jadi, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu semua yang baik. Yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dari tempat masing-masing, mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu Semua Baik.
semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua yang Tuhan berikan kepada kita baik adanya. Dan mari kita kembalikan semua untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan semata. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik Romo, kita mohon doa dan berkat dari Romo. Kita berdoa dengan back sound ini, doa Salam Maria dalam bahasa Aram. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur padamu karena Engkau telah memberikan Roh Kudus pada kami. Roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku, dan Dia yang mengutus aku untuk memberitakan kabar baik. Dan tidak tahukah bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dan lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Maka dalam kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, biarlah kita dikuduskan dan disucikan dari dosa-dosa. Sehingga kita masuk dalam kalangan para kudus, masuk dalam persekutuan para kudus. Dan bersama para kudus, kita bersama memuji, memuliakan Tuhan. Dikuduskanlah kita dari beban jiwa kita. Karena dalam kuasa Roh Kudus kita hidup dalam damai sejahtera. Damailah hatimu. Bebas dari semua kebencian, kemarahan, dendam, ketakutan, kekhawatiran, semua luka-luka dalam jiwamu biarlah diangkat dan disembuhkan. Karena Tuhan mengundangmu, mari datang kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Maka bersama para kudus dan para malaikat, engkau hidup dalam damai, sejahtera. Maka berdamailah dengan musuh-musuh, kuduskanlah musuh-musuhmu.
semua orang yang berbuat jahat, semua orang yang melukai hati, semua orang yang merugikan, semua orang yang bertindak kasar dan kejam. Tuhan, kami mengasihi mereka, mengampuni mereka, menguduskan mereka. Kami berdamai dengan hidup kami, dengan mereka yang bersalah. Kita mengampuni diri kita sendiri atas semua kelemahan, kekurangan, dan semua ketidaksempurnaan kita. Tuhan, sempurnakanlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh tinggal dalam kemurahan dan cinta-Mu ya Tuhan. Bila anak-anak-Mu ini Kau sucikan dan Kau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus aku menguduskan engkau semua dari penyakit, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, dari semua kutukan, tulah, tenung, teluh, dan semua dunia gaib, dari semua santet, pelet, dan semua kekuatan jahat dari dunia orang mati maupun dunia arwah. Kuduslah engkau karena Allah yang kudus menyatakan melalui Rasul Paulus bahwa tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait dari Roh Allah. Dan Roh Allah yang diberikan kepadamu tinggal bersamamu. Maka hari ini biarlah Tuhan, utuslah kami dengan segala karunia, dengan segala talenta, dengan segala karisma yang berasal daripadamu. Untuk menjadikan nyata kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Kerajaan-Mu yang sempurna dan kudus. Kerajaan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengutus kita semua. Dalam kemurahan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku mencurahkan rahmat dan berkat-Nya. Mengampuni, membebaskan, dan mengutus Engkau dalam kemurahan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Terima kasih, salam dan semuanya. terima kasih Romo untuk Terima kasih Romo. pada pagi dan malam hari ini. Dan Terima kasih, Romo. sebelum kita akhiri pertemuan kita, bagi teman-teman yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk acara ini, kita akan memberikan semua sumbangan kasih kita untuk acara ini untuk ministry Romo Rohadi. Jadi, semoga Tuhan mengetuk pintu hati dan kebaikan teman-teman untuk boleh memberikan sedikit yang Tuhan berikan kepada kita untuk ministry Romo. Dan apabila teman-teman yang ingin memberikan sumbangan kasih buat Romo Rohadi, silakan mengirimkan Zelle ke Grace Pramono, nomor Zelle-nya 480-310-6991. Dan terima kasih, Tuhan memberkati kebaikan hati kalian. Dan sebagai pengumuman terakhir, minggu depan jam yang hampir sama, jam 7 pagi waktu Amerika di San Francisco atau di West Coast, jam 10 pagi waktu di New York, kita akan mengadakan acara bersama dengan Romo Eko Wahyu OSE. Jadi Romo Eko akan membawakan tentang anak-anak, gimana challenge kita sebagai orang tua dan sebagai auntie dan uncle di Amerika dan di negara manapun dalam membesarkan anak-anak di dunia yang sekular ini. Jadi save the date untuk minggu depan tanggal 2 Agustus jam 7 pagi waktu West Coast, jam 10 pagi waktu East Coast. Ya, kita akan memberikan flyer dan pengumuman selanjutnya. Dan terima kasih Romo, terima kasih banyak Romo Rohadi, terima kasih Romo, maskernya. waktunya untuk semuanya, terima kasih. Dan terima kasih udah menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan kita pagi dan malam hari ini. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Romo. Ibu Terima Ivon. kasih banyak Romo. Terima kasih Romo. Untuk teman-teman yang lain sebelum kita Lucu mesnya Romo. Ya. Sebelum kita akhiri, bagi yang ingin punya doa kuasa, saya akan share screen tentang doa kuasa tersebut. Boleh tolong difoto masing-masing, jadi bisa didoakan di rumah masing-masing setiap hari. Jadi Yosi mau share screen atau aku yang mau share screen, Yos? Cici juga boleh, silakan. Aku share screen ya. Oke. Terima kasih untuk Bu Ivon, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Ivon, terima kasih banyak you, waktunya.
Terima kasih udah menyediakan doa ini untuk kita, Romo. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Kita ketemu lain kali, Romo, ya, untuk topik yang lebih dalam lagi. Ci, doanya ini panjang, jadi ntar dikirim ke WhatsApp masing-masing aja ya. Boleh nanti. Iya, nanti aku kirimin Tolong ke temanku. dikirimkan WhatsApp masing-masing ya. Jadi nanti kita bisa kirimkan doa tersebut ke kalian yang bisa kalian doakan ya untuk hidup harian kalian sehari-hari. Jadi ini doanya panjang sekali. Tapi ini bagus sekali doanya karena kita dikasih kuasa untuk sungguh menjadi baru. Dek. Oke. Jadi ini saya cuma browse aja. Jadi tolong bagi yang mau dikirimkan doa tersebut, tolong kirimkan WhatsApp kalian. Kita akan kirimkan ke WhatsApp kalian masing-masing doa tersebut. Oke. Jadi tolong setelah hari ini, apa yang kita lihat adalah Tuhan. Please, jangan banyak melihat setan lagi. Iya, betul. Kita banyak melihat Tuhan dalam kehidupan kita dan bukan roh-roh yang lain. Oke. Ya, jadi untuk yang udah sharing WhatsApp kalian, terima kasih. Nanti kita akan kirimkan doa tersebut ke WhatsApp kalian. Oke. Iya, please. Baik, terima kasih Yosi, terima kasih para petugas yang ada, dan terima kasih semua yang hadir pada Terima kasih, Yosi. Terima kasih, Yosi. Terima kasih, Riana. Bye-bye. Terima kasih, Rama. Bye-bye. Happy Sunday. semuanya. God bless all. Oke, sampai ketemu. Hai. Bye. Bye. Happy Sunday. Happy Sunday. Have a Sunday. blessed Happy one. Sunday. Oke. Kasih Romo. Kiri. Yes. Thank you, Siana. Thank you, Cituti. Thank you semuanya Tante. ya. Thank you, Siana. Tante Christine, sampai minggu depan ya. Yo. Cituti, sampai minggu depan. Nanti aku kirimin doanya. Ya. Tolong WhatsApp-WhatsAppnya dicatetin. Sip. Nanti tinggal kita kirimin ke masing-masing. Ya, udah dapet. Oke, Oke. bye-bye semuanya. God bless. Bye. Bye. Bye.